Bab 21. Pintu ini pernah rusak sekali dan tidak terlalu kuat. Dengan tabrakan seperti itu, mereka dengan mudah mendobrak pintu. Hei, makanannya enak sekali. Apakah kamu di sini untuk menyambut kami? Guang Bin masuk ke kamar dan matanya berbinar ketika dia melihat beberapa piring besar di atas meja. Saudara Bin, pintu kamar ini terkunci. Orang itu seharusnya bersembunyi di dalam. Seorang anak laki-laki berjalan ke pintu kamar di dalam rumah dan berkata, Yu Chengye, pergilah dan biarkan dia membuka pintu, kalau tidak kita akan mendobrak masuk. Guang Bin mendorong Yu Chengye dengan keras. Yu Chengye berjalan ke pintu dan berkata dengan keras, Wang Yan, aku tahu kamu ada di dalam, jangan bersembunyi. Saudara Bin telah membawa orang ke sini. Mereka hanya menginginkan uang dan tidak akan melakukan apapun padamu. Ambil uangnya. Keluar saja. Setelah mengatakan itu, Yu Chengye mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada respon dari dalam. Jika kamu tidak membuka pintu, Kakak Bin dan yang lainnya akan mendobrak masuk nanti. Lalu, kata Yu Chengye. Yu Chengye, kenapa kamu ada di sini? Yu Yue dan aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kenapa kamu ingin kembali? Apa hubungan hutang judimu dengan kami? Aku tidak punya uang, aku tidak punya uang. Di dalam kamar, terdengar teriakan keruntuhan Wang Yan. Aku tidak bisa menahannya. Aku putus asa. Tolong bantu aku untuk yang terakhir kalinya. Bantu aku membayar kembali uang itu. Aku berjanji tidak akan pernah datang kepadamu lagi, kata Yu Chengye. Keluar. Aku tidak punya uang, dan aku tidak akan percaya omong kosongmu. Pergilah, teriak Wang Yan histeris. Guang Bin mengerutkan kening dan menatapnya. Keempat anak laki-laki itu segera berjalan ke depan, menarik Yu Chengye menjauh, dan menendang pintu hingga terbuka dengan kaki mereka. Wang Yan ada di dalam kamar, memegangi Yu Yue, menangis dan menjerit. Tapi tidak ada seorang pun yang tinggal di beberapa bangunan tua di dekatnya, jadi tidak ada yang bisa mendengar teriakannya. Cepat buka pintu. Akhirnya, pintu dibuka. Guang Bin masuk ke kamar bersama adik laki-lakinya dan melihat ibu dan anak perempuan Wang Yan bersembunyi di sudut, meringkuk dan berpelukan erat. Oh, aku tidak menyangka kamu menjadi anjing tua dan memiliki istri serta anak perempuan yang cantik. Guang Bin menjilat bibirnya dan berkata. Yu Chengye melangkah maju dan berkata, Wang Yan, tolong bantu aku sekali saja, ambil uang itu dan selamatkan hidupku. Kamu tidak ingin Yu Yue kehilangan ayahnya di usia yang begitu muda kan? Keluar. Yu Yue tidak menganggapmu sebagai seorang ayah. Dasar bajingan, tidak pantas kau mengaku sebagai ayah Yu Yue. Wang Yan berteriak. Cari aku uang dan ambil semua barang berharga. Perintah Guang Bin. Setelah itu, keempat anak laki-laki itu menggeledah ruangan kecil itu. Guang Bin memandangi ibu dan putrinya yang gemetar, melangkah maju dan berkata, Kakak ipar, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Siapa yang menyuruh suamimu untuk tidak membayar kembali uang hutangnya? Wang Yan memeluk Yu Yue dengan erat. Wajah Yu Yue pucat dan dia terlalu takut untuk berbicara. Saudara Bin, laci ini terkunci, mungkin ada uang di dalamnya, kata seorang anak laki-laki. Coba buka kuncinya, kata Guang Bin. Lacinya tidak cukup kuat jadi tidak perlu dicungkil. Anak laki-laki itu menariknya dengan kuat beberapa kali dan kuncinya langsung rusak. Prak. Laci terbuka, memperlihatkan 100.000 yuan ditempatkan di dalamnya. Itu adalah 100.000 yuan yang dipinjamkan Fang Yu kepada Wang Yan kemarin. Melihat adegan ini, Wang Yan benar-benar pingsan. Tidak. Uang itu digunakan untuk menyelamatkan nyawa, teriak Wang Yan, seluruh tubuhnya gemetar. Wang Yan, aku tidak menyangka kamu akan menghemat begitu banyak uang, kamu terlalu kejam. Aku telah datang kepadamu berkali-kali sebelumnya, tetapi kamu menolak memberiku 1 sen pun. Yu Chengye melihat tumpukan uang itu, matanya berubah. Uang itu bukan milikku. Aku meminjamnya dari orang lain. Kamu tidak bisa mengambilnya, teriak Wang Yan lemah. Meminjam. Siapa yang akan meminjamkanmu uang? Meminjam begitu banyak segera setelah kamu membayarnya kembali. Yu Chengye berkata sambil mencibir, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Wang Yan dengan mata terbelalak, dan berkata dengan keras, oh, kamu pasti mengejar pria kaya. Benarkah?
Apakah kamu berkencan dengan seseorang? Wang Yan menitikkan air mata dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu Guang Bin sudah selesai menghitung uangnya. Totalnya di sini adalah 100.000, itu tidak cukup. Yu Chengye, kamu berhutang total kepada kami 160.000. Yu Chengye segera panik dan berkata, Saudara Bin, Wang Yan mungkin menyembunyikan uang lain. Bisakah Anda mencarinya lagi? Brengsek. Guang Bin menamparkan wajah Yu Chengye dan berkata dengan marah, memangnya ada begitu banyak ruang di ruangan ini. Kami telah mencari semua yang kami bisa. Di mana lagi bisa menyembunyikan uang? Itu, wajah Yu Chengye pucat dan kakinya gemetar. Guang Bin memandang Wang Yan di sudut dengan mata penuh nafsu. Baiklah, bagaimana kalau kamu mengirim istrimu ke rumahku, dan jika itu membuatku nyaman, kamu dapat membayar kembali 60.000 yuan itu. Guang Bin menatap wajah dan sosok Wang Yan, menelan ludahnya, dan berkata. Yu Chengye tampak senang dan mengangguk cepat, tidak masalah, Saudara Bin, ini yang terbaik. Setelah mendengar percakapan keduanya, Wang Yan menjadi pucat seperti kertas dan hampir pingsan. Aku khawatir istrimu tidak mau melakukannya, Guang Bin menyentuh dagunya dan berkata. Di babak berapa dia tidak ingin mendapatkannya. Wanita jalang ini menipuku. Dia punya seorang pria di luar dan tidak mau menyelamatkanku meskipun dia punya 100.000 di tangannya. Tentu saja, aku tidak perlu mengingat hubungan lama. Yu Chengye berkata dengan mata ganas. Oke, kamu bertanggung jawab membawanya pergi, kata Guang Bin. Yu Chengye segera berjalan mendekat, meraih lengan Wang Yan dan menariknya keluar. Karena tekanan mental, Wang Yan tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya, jadi dia menariknya pergi. Ibu, teriak Yu Yue sambil meraih Wang Yan untuk mencegahnya ditarik. Dasar jalang kecil, lepaskan. Yu Chengye mengutuk. Yu Yue tidak peduli dan menarik paksa Wang Yan. Ayo ikut. Yu Chengye mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yu Yue, kekuatannya tidak ringan. Kemudian, Yu Chengye menarik keluar Wang Yan. Wang Yan kembali menatap Yu Yue yang menangis, dan hatinya hancur. Sial, kamu menangis, aku sangat kesal. Kalian berdua pergi membantu dan segera bawa orang ini pergi, kata Guang Bin sambil mengerutkan kening. Kedua adik laki-laki itu segera berjalan mendekat, masing-masing meraih satu kaki, dan membawa Wang Yan keluar. Guang Bin berjalan ke halaman sambil memikirkan kenikmatan tidur malam ini. Namun begitu dia sampai di depan pintu halaman, dia langsung bertemu dengan seorang pria muda. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu memandang sekelompok orang di depannya dan Wang Yan, yang berjuang dengan air mata di wajahnya, dengan mata dingin. Dari mana asalmu bajingan kecil? Jika kamu pintar, minggirlah atau aku akan menendangmu sampai mati. Mata Guang Bin berkilat tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fang Yu mengulurkan tangannya, meraih leher Guang Bin, dan mengangkatnya. Wajah Guang Bin memerah, tenggorokannya terjepit, dia tidak dapat berbicara, dan dia berusaha keras untuk melepaskan tangan Fang Yu dengan kedua tangannya. Tapi tangan Fang Yu seperti tang besi, tidak bisa lepas sama sekali. Wajah Guang Bin berubah dari merah menjadi ungu, dan dia hampir mati lemas. Saudara Bin. Keempat adik laki-laki itu bereaksi dan segera bergegas maju. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan melemparkan Guang Bin ke depan. Ledakan. Kedua anak laki-laki yang berlari di depan dirobohkan oleh tubuh Guang Bin. Kamu ingin mati. Dua anak laki-laki lainnya mengeluarkan pisau dari pinggang mereka, bergegas ke depan Fang Yu, mengangkat pisau mereka dan hendak menusuk perut Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak berkedip, dan mengangkat kakinya dua kali dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kaca. Terdengar suara patah tulang yang mengerikan. Kedua anak laki-laki yang memegang pisau tidak dapat menusuk Fang Yu dengan pisau. Mereka menjerit dan jatuh ke tanah sambil menutupi tempurung lutut, rasa sakit membuat seluruh tubuh mereka bergerak-gerak. Hanya dalam 10 detik, Fang Yu menjatuhkan Guang Bin dan rombongannya ke tanah. Yu Chengye sudah melepaskan tangan Wang Yan. Saat ini, dia hanya menatap Fang Yu, seluruh tubuhnya gemetar. Kamu, siapa kamu? Guang Bin bertanya dengan suara serak, menutupi lehernya dan terengah-engah. Fang Yu tidak berkata apa-apa,
berjalan menuju Guang Bin, berjongkok dan mengulurkan tangannya. Ah! Guang Bin mengira Fang Yu akan mengambil tindakan lagi, jadi dia gemetar ketakutan dan berteriak. Namun Fang Yu tidak melakukan apa-apa, hanya mengambil segepok uang yang dimasukkannya ke dalam sakunya. Saya meminjamkan uang ini kepada Wang Yan, kata Fang Yu dengan tenang. Fang Yu mengambil uang itu, berjalan ke arah Wang Yan, dan mengembalikan uang itu ke tangan Wang Yan yang tertegun. Lalu, dia berbalik untuk melihat Yu Chengye. Apakah kamu Yu Chengye? Ayah kandung Yu Yue? Tanya Fang Yu. Yu Chengye memaksakan senyum dan berkata, ya, saya ayah Yu Yue. Plak. Fang Yu menamparkan wajah Yu Chengye, merontokkan beberapa gigi Yu Chengye. Yu Chengye jatuh ke tanah, wajahnya berlumuran darah dan seluruh tubuhnya gemetar. Saudaraku, demi Wang Yan dan Yu Yue, tolong biarkan aku pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu mengusirnya lagi. Setelah hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang selamanya, kata Fang Yu dingin. Kemudian, Fang Yu menoleh untuk melihat Guang Bin. Menatap mata Fang Yu, seluruh tubuh Guang Bin gemetar. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu harus menagih kepada yang orang berhutang padamu. Jika kamu datang untuk mengganggu Wang Yan dan putrinya lagi, aku tidak keberatan membunuh kalian semua, kata Fang Yu. Kami mengerti, kami tidak berani lagi, Guang Bin segera bersujud kepada Fang Yu. Setelah melihat keterampilan Fang Yu, dia tidak ragu dengan apa yang dikatakan Fang Yu. Baru saja, dia hanya tinggal 1 atau 2 sen lagi untuk dicekik sampai mati. Cepat bawa orang-orang ini pergi, termasuk Yu Chengye, kata Fang Yu. Guang Bin dan 2 anak laki-laki lainnya segera menyeret kedua temannya yang lututnya patah, serta Yu Chengye yang pingsan, dan melarikan diri seolah habis melihat setan. Fang Yu awalnya ingin membunuh semua orang ini, tapi ini mungkin membuat takut Wang Yan dan Yu Yue yang hadir. Setelah Guang Bin dan rombongannya pergi, Fang Yu memandang Wang Yan, yang sedang berlutut di tanah dengan ekspresi kusam di wajahnya, dan berkata, Bibi Wang, tidak apa-apa. Wang Yan mengalami pasang surut malam ini, dan seluruh kekuatannya terkuras. Saat ini, dia hanya bisa berkata dengan pelan, terima kasih, Xiao Yu. Ketika Fang Yu masuk ke dalam rumah, Yu Yue dengan cepat melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis. Tidak apa-apa, tidak ada yang akan mengganggumu lagi, Fang Yu menepuk punggungnya dan berkata. Setelah menghibur ibu dan putrinya, mereka kembali ke atas, saat itu sudah jam 11 malam. Suatu malam berlalu. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke sekolah, begitu dia menaiki tangga menuju lantai 3, dia diterpa hembusan angin harum, lalu dia menabrak sesuatu yang lembut. Ledakan. Fang Yu tentu saja tidak akan terjatuh. Orang di depannya menjerit kesakitan dan duduk di tanah dengan postur yang serba salah. Fang Yu melihat bahwa orang ini adalah Ding Ran. Oh, apakah itu kamu? Ding Ran menunjuk ke arah Fang Yu, matanya yang indah melebar. Fang Yu tercengang. Bagaimana Ding Ran bisa mengenalinya? Dia jelas menggunakan hipnosis pada Ding Ran terakhir kali. Bab 22. Ding Ran menunjuk ke arah Fang Yu dan membuka mulutnya, tapi tidak memanggil namanya. Fang Yu tampak familiar baginya, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya. Teman sekelas, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Ding Ran bertanya. Mungkin tidak, kata Fang Yu. Oh, Ding Ran memegang kepalanya, mengerutkan kening, masih memikirkan perasaan aneh yang familiar di otaknya. Melihat penampilan Ding Ran, Fang Yu tahu bahwa hipnosis yang dia gunakan hari itu berhasil. Guru, sebaiknya kamu berdiri dulu, Fang Yu mengingatkan. Saat ini, Ding Ran masih duduk di tanah dengan kaki terentang, membuat Fang Yu yang melihatnya menjadi serba salah. Ding Ran kembali sadar, memperhatikan postur duduknya, wajahnya memerah, dan dia segera berdiri. Teman sekelas, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Sepertinya ada hal lain yang terjadi saat itu. Tapi apa ya? Ding Ran berdiri, masih berpikir keras. Rasanya sangat tidak nyaman mengetahui sesuatu telah terjadi tetapi tidak dapat mengingatnya. Guru, saya akan memulai kelas. Saya akan pergi dulu, kata Fang Yu.
Oke, mungkin aku salah orang. Dingran akhirnya menyerah, dia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Fang Yu melirik Dingran dan berjalan ke ruang kelas. Mustahil bagi Dingran untuk mengingat apa yang terjadi hari itu kecuali dia menghabiskan sepanjang hari mencoba mengingatnya. Tentu saja, meskipun Dingran benar-benar mengingatnya, itu bukan masalah besar. Setelah kembali ke ruang kelas, Fang Yu mendengar bahwa He Donglin dan Hu Tao telah keluar dari rumah sakit dan datang ke sekolah untuk menjalani prosedur pemindahan. Para siswa di kelas memandang Fang Yu dengan tatapan takjub. Sebelumnya, He Donglin adalah eksistensi yang arogan dan mendominasi di kelas 2, kelas 3, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi Fang Yu tidak hanya melukai He Donglin dengan parah, tapi juga memaksanya untuk tidak berani melanjutkan belajar di sekolah menengah Jianghai. Fang Yu benar-benar arogan dan mendominasi. Namun bagi Fang Yu, mendengar berita itu bukanlah hal yang mengejutkan. Bagaimanapun, He Wencheng telah dia hajar, jadi bagaimana mungkin He Donglin masih memiliki keberanian untuk tetap bersekolah. Setelah sekolah usai pada siang hari, Tang Xiaorou dan Zhao Xuanger pergi ke kantin bersama. Xuanger, aku melihatmu pergi dengan mobil yang Su kemarin sore. Tang Xiaorou ragu-ragu sebelum berbicara. Zhao Xuanger berhenti, memandang Tang Xiaorou sambil tersenyum, dan berkata, Xiaorou, apakah kamu cemburu? Cemburu? Bagaimana aku bisa cemburu? Aku hanya tidak ingin kamu terlalu dekat dengan Yang Su. Yang Su benar-benar bukan orang baik. Tang Xiaorou mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak cemburu. Kamu boleh tidak menyukai Yang Su, tapi aku sangat menyukainya dan telah menyukainya selama lebih dari 2 tahun, kata Zhao Xuanger. Tang Xiaorou tercengang. Zhao Xuanger belum pernah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Dia telah mengejarmu sebelumnya, jadi aku tidak pernah memberitahumu bahwa aku menyukainya. Tapi sekarang, Yang Su akhirnya meresponsku. Xiaorou, Yang Su benar-benar orang yang baik. Kamu dan dia mungkin tidak cocok satu sama lain dalam hal kepribadian, tapi dia sangat baik. Aku sangat senang bersamanya akhir-akhir ini. Mata Zhao Xuanger berbinar, penuh kekaguman dan kegembiraan. Melihat ekspresi bahagia Zhao Xuanger, Tang Xiaorou ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak melakukannya. Zhao Xuanger adalah sahabatnya di sekolah. Karena Zhao Xuanger merasa bahagia, dia tidak punya alasan untuk menghalanginya. Xiaorou, maukah kamu merestui aku dan Yang Su? Zhao Xuanger meraih tangan Tang Xiaorou dan bertanya. Baiklah, kuharap kalian menjadi kekasih dan akhirnya menikah, kata Tang Xiaorou sambil tersenyum. Saat istirahat sore, Fang Yu sedang membaca novel ketika Tang Xiaorou tiba-tiba mendatanginya dan berkata, hei, tahukah kamu? Yang Su sebenarnya bersama Xuanger. Fang Yu bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dan bertanya, siapakah Xuanger? Zhao Xuanger adalah sahabatku di kelas kunci, kata Tang Xiaorou. Fang Yu berkata, oh. Dulu saya berpikir Yang Su bukanlah orang yang baik, tetapi Xuanger terlihat sangat bahagia. Tampaknya Yang Su sangat baik padanya, kata Tang Xiaorou. Jadi, apakah kamu senang atau tidak? Fang Yu menatap Tang Xiaorou dan bertanya. Tentu saja aku senang. Awalnya aku tidak suka Yang Su mengejarku, tapi sekarang dia bersama sahabatku, aku jadi tidak merasa khawatir lagi. Aku hanya merasa mereka berkembang agak cepat. Mereka sudah bersama hanya dalam beberapa hari, gumam Tang Xiaorou pada dirinya sendiri. Jika kamu banyak bicara karena ingin menanyakan pendapatku, maka aku akan memberitahumu bahwa akan ada masalah, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Tang Xiaorou tertegun sejenak dan bertanya. Yang Su, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menoleh dan melanjutkan membaca novel, memberi isyarat kepada Tang Xiaorou untuk tidak mengganggunya lagi. Yang Su punya masalah. Meskipun Tang Xiaorou juga merasa Yang Su bukan orang baik, dia merasa Zhao Xuanger bukanlah orang bodoh. Jika Yang Su benar-benar seburuk itu, Zhao Xuanger tidak akan bersikap begitu bahagia. Lupakan saja, aku tidak ingin terlalu khawatir, buat saja Xuanger bahagia, pikir Tang Xiaorou dalam hati. Keesokan harinya adalah hari Sabtu, jadi tidak ada sekolah. Selama liburan, rutinitas sehari-hari Fang Yu tidak jauh berbeda dengan orang lanjut usia pada umumnya.
Dia akan bangun jam 7 pagi, melakukan satu set tinju di halaman, kemudian berlari mengelilingi bukit belakang, membeli sarapan setelah berlari, dan kemudian pulang. Fang Yu memakan roti daging besar dan berjalan perlahan kembali ke halaman. Dari jauh sebelum ia mendekat, ia melihat sebuah SUV Hummer diparkir di pintu masuk halaman. Fang Yu berjalan ke depan dan melihat seorang wanita berkacamata berdiri di depan pintu halaman, melihat ke dalam. Wanita tersebut memiliki selendang rambut panjang dan mengenakan pakaian berwarna hitam, bertubuh tinggi dengan lekuk tubuh yang sempurna, terutama tubuh bagian atas, dan kancing jasnya ketat. "Siapa yang kamu cari?" Fang Yu menggigit roti daging dan bertanya. "Maaf, apakah Fang Yu tinggal di sini?" Wanita itu sangat berpendidikan. Ketika dia berbicara, dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang menawan. "Itu aku." Sebagai perbandingan, penampilan Fang Yu sangat cuek. Dia masih makan roti daging di mulutnya ketika dia berbicara dan tidak jelas. "Apakah kamu Fang Yu?" Wanita itu sedikit terkejut dan matanya yang indah membelalak. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Halo, Tuan Fang, saya Qin Yimo, cucu dari Qin Wudao. Kakek saya meminta saya untuk mengirimi Anda 18 kotak sikuan dabudan." Sikuan dabudan. Fang Yu sedikit terkejut, dan kemudian dia tahu bahwa ini adalah selera buruk Qin Wudao. Qin Yimo memerintahkan pengemudi untuk mengeluarkan 18 kotak ramuan dalam monster dari bagasi. "Antarkan ke lantai 2 untukku," kata Fang Yu. Saat pengemudi membawa ramuan dalam binatang iblis itu ke atas, Qin Yimo diam-diam menilai Fang Yu. Apakah ini bangsawan agung dan dermawan keluarga Qin yang disebutkan kakek? Terlihat terlalu muda, bukan? Seperti siswa sekolah menengah. Kakek juga memintanya untuk meminta bantuan Fang Yu ketika menemui kesulitan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Fang Yu tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membantunya. "Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu besar dalam sekejap mata," Fang Yu memandang Qin Yimo dan berkata dengan emosi. Terakhir kali mereka bertemu, Qin Yimo masih bayi yang baru menginjak usia 1 tahun. Namun kata-kata Fang Yu terdengar berbeda bagi Qin Yimo. Apalagi saat ini, Fang Yu sedang menatap Qin Yimo, membuat Qin Yimo tanpa sadar berpikir bahwa dia sedang menatap puncak gunung kebanggaannya. Begitu besar. Wajah Qin Yimo menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan marah, "Tuan Fang, hargai dirimu sendiri." Dia bertanya-tanya apakah dia telah menemukan orang yang salah. Apakah ini benar-benar orang yang diminta kakeknya untuk ditemukan? Ini jelas seorang siswa sekolah menengah gangster. Fang Yu tersenyum dan berkata, "Kakekmu dan aku adalah teman lama." Teman lama. Qin Wudao berusia 83 tahun ini, dan Fang Yu paling banyak adalah anak-anak di depannya. Dia banyak berbicara tentang selingkuh, memiliki niat jahat, dan kasar. Bagaimana orang ini bisa begitu dihargai oleh kakek? Umpat Qin Yimo. Namun meski dilahirkan dalam keluarga kaya dan bangsawan, dia tetap mempertahankan sikap dan perilakunya yang baik. "Tuan Fang, kapan Anda terakhir bertemu kakek saya?" tanya Qin Yimo. "Sekitar 80 tahun yang lalu." "Tidak, tepatnya 78 tahun yang lalu." Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata. "Haha." Wajah Qin Yimo membeku dan dia hanya bisa tertawa 2 kali. Dalam hatinya, evaluasi Fang Yu telah mencapai titik terendah. Dia berbicara dengan cara yang tidak masuk akal, melontarkan pernyataan yang berlebihan, dan berpura-pura menjadi dewasa. Apa bedanya orang ini dengan siswa sekolahan lain yang suka melamun dan menyombongkan diri? Satu-satunya perbedaan mungkin adalah Fang Yu sedikit lebih nakal. Apakah dia tahu siapa Qin Wudao? Beraninya kamu membuat lelucon seperti itu. Jika Qin Wudao tidak berulang kali menekankan bahwa Fang Yu adalah bangsawan hebat dan dermawan keluarga Qin dan jangan menyinggungnya, Qin Yimo sempat berniat untuk berbicara dan menasehatinya. Tetapi ia menahan diri. Pada saat ini, pengemudi telah mengirimkan 18 kotak ramuan dalam monster ke lantai 2 dan kembali ke lantai pertama. Qin Yimo melirik Fang Yu dan berkata, "Tuan Fang, saya telah mengirimkan sikuan dabu dan yang kakek suruh untuk diberikan kepada Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan." "Kenapa kamu pergi begitu terburu-buru?" "Kakekmu memintaku untuk menjagamu. Aku harus mengenalmu lebih baik."
kata Fang Yu. Qin Yimo menggigit bibir merahnya, menekan ketidakbahagiaan di hatinya, dan berkata, Tuan Fang, saya masih memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan, mengapa tidak melakukannya lain kali? Tidak apa-apa, tapi, bagaimanapun juga, ini pertama kalinya kita bertemu sejak kamu sudah besar, jadi aku harus memberimu sesuatu. Kamu tunggu di sini sebentar, kata Fang Yu sambil berbalik dan naik ke atas. Setelah menunggu 2 atau 3 menit, Fang Yu masih belum turun. Qin Yimo sudah tidak sabar, tetapi dia harus mematuhi instruksi kakeknya dan tidak pernah marah. Semenit kemudian, Fang Yu akhirnya turun, membawa sekantong sayuran hijau yang dipetik kemarin. Ini sayuran yang saya tanam sendiri. Alami dan tidak mengandung pestisida. Kamu bisa membawanya pulang dan memakannya. Fang Yu menyerahkan sayuran itu kepada Qin Yimo. Qin Yimo mengambil sayuran hijau itu, berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum, dan berkata, terima kasih. Ada juga ramuan herbal ini. Bawalah. Ini memiliki efek menenangkan pikiran. Fang Yu mengeluarkan ramuan herbal yang terbuat dari linen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Qin Yimo. Qin Yimo mengucapkan terima kasih lagi dan pergi. Duduk di dalam mobil, Qin Yimo menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dadanya naik turun, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Ramuan herbal macam apa ini? Qin Yimo mengambil ramuan herbal yang diberikan Fang Yu padanya, membawanya ke hidungnya dan menciumnya. Dia tidak mencium wangi bunga, melainkan mencium aroma obat. Namun yang aneh adalah ketika dia menciumnya, dia benar-benar merasa sangat nyaman, mood awalnya yang tertekan menghilang sekejap dan dia menjadi tenang. Qin Yimo melirik sekantong sayuran yang diletakkan di kursi di sebelahnya, merasa sedikit tercengang. Siapakah Fang Yu ini? Sebelum berangkat, dia telah bertanya pada Qin Wudao, tetapi kakeknya itu tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, kamu bisa mencari tahu sendiri. Bagaimana memahami hal ini? Dia merasa tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan Fang Yu. Sudahlah, lupakan saja. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Dia mengambil setumpuk dokumen dan mulai membaca. Bab 23. Fang Yu kembali ke lantai 2 dan membuka 18 kotak ramuan dalam monster satu persatu. Tingkat kedua, tingkat kedua, tingkat kedua, tingkat ketiga. Di antara 18 ramuan dalam binatang iblis, hanya ada 4 ramuan dalam tingkat ketiga, dan yang lainnya semuanya adalah ramuan dalam tingkat kedua. Tentu saja, Fang Yu tidak mengharapkan ramuan batin tingkat tinggi dari keluarga sekuler, apalagi dari keluarga Qin. Setelah itu, Fang Yu mulai menelan ramuan dalam monster ini satu persatu. Gelombang demi gelombang energi spiritual diserap oleh Fang Yu. Fang Yu akhirnya berhasil menerobos lagi, dan dia berhasil menembus 2 level berturut-turut. Tahap pemurnian Qin-nya kini berada di level 9834, selangkah lebih dekat ke level 10.000. Sore harinya, Fang Yu pergi ke kebun sayur. Di jalan terpencil di luar desa di kota, dia bertemu dengan sebuah mobil mewah yang berhenti tepat di depannya. Orang yang turun dari mobil adalah Ji Dongshan yang mengenakan setelan jas. Tuan Fang, saya menerima kabar bahwa keluarga yang mengirim Bai Zhan dengan tujuan untuk menyingkirkan Anda. Ikutlah dengan saya secepatnya. Dengan perlindungan keluarga Ji kami, Bai Zhan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Ji Dongshan berkata dengan cemas. Menyingkirkan siapa? Mulut Fang Yu sedikit melengkung. Terakhir kali di keluarga Tang, dia telah memperingatkan Bai Zhan dan keluarga Yang, tetapi Bai Zhan sepertinya tidak berniat menerima peringatan tersebut. Dia boleh datang kapanpun dia mau. Apa yang harus aku takuti? Kata Fang Yu. Tuan Fang, tolong percayalah pada kami. Bai Zhan adalah prajurit bawaan tingkat 9. Dia sangat kuat dan tidak dapat dengan mudah ditangani. Selain itu, keluarga yang selalu kejam dalam melakukan sesuatu. Jika mereka ingin menyingkirkan Anda, mereka tidak akan mengirim hanya satu Bai Zhan. Pasti ada banyak rencana jahat lainnya. Kata-kata ini tidak diucapkan oleh Ji Dongshan, melainkan oleh Ji Rumei yang keluar dari mobil. Wajah Ji Rumei masih pucat karena kehilangan darah, dan luka-lukanya jelas belum pulih sepenuhnya.
Dia baru saja keluar dari rumah sakit hari ini dan seharusnya beristirahat di rumah. Tetapi ketika dia mendengar bahwa keluarga yang ingin mengambil tindakan terhadap Fang Yu, dia tidak bisa duduk diam. Fang Yu adalah penyelamatnya, dan karena dialah dia dianggap sebagai duri di pihak keluarga Yang. Dia harus datang untuk menyelamatkan Fang Yu secara langsung. Fang Yu memandang Ji Rumei dan hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping dan berkata, "Tidak perlu pergi, mereka sudah ada di sini." Apa? Ekspresi Ji Dongshan dan Ji Rumei berubah, dan mereka mengikuti pandangan Fang Yu dan melihat ke samping. Benar saja, sebuah jeep hitam berhenti di belakang mereka, dan seorang pemuda berbaju putih keluar dari mobil, itu adalah Bai Zhan. "Apakah kamu sendirian?" Fang Yu memandang Bai Zhan dan bertanya. "Hanya aku saja sudah cukup," kata Bai Zhan dengan mata menyipit. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia tersenyum dan berkata, "Oh, sebenarnya ada pengemudi di dalam mobil, tapi dia tidak akan ikut. Dia hanya bertanggung jawab merekam video untuk Nona Yang. Nona Yang berkata bahwa dia akan mengawasimu mati dengan matanya sendiri." Setelah mengatakan ini, mata Bai Zhan dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, dia memperhatikan mobil mewah di samping Fang Yu, serta Ji Dongshan dan Ji Rumei yang terlihat jelek. Bai Zhan tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. Ayah dan anak perempuan keluarga Ji sebenarnya ada di sini. Lalu dia bisa menangkap semuanya hari ini. Di dalam jeep, kamera di tangan pengemudi diarahkan ke Ji Dongshan dan putrinya. Melihat adegan ini, Yang Yinzu memiliki senyuman kejam di wajahnya, kesempatan yang luar biasa, biarkan Bai Zhan membunuh Ji Dongshan dan wanita jalang Ji Rumei itu bersama-sama. Sopir itu menjulurkan kepalanya dan berteriak kepada Bai Zhan, "Nona yang meminta Anda untuk menghabisi mereka juga." Sopir itu membuat gerakan memotong tenggorokan. "Dimengerti," jawab Bai Zhan. Mendengar perkataan pengemudi itu, wajah Ji Dongshan menjadi semakin jelek. Dia tidak menyangka akan bertemu Bai Zhan yang datang mengunjunginya di sini, dia juga tidak menyangka Yang Yinzu akan begitu berani dan bertindak gila. Mereka ingin Bai Zhan membunuh ayah dan anak perempuan mereka di siang hari bolong. "Yang Yinzu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Yangmu memiliki keputusan akhir di Jiangnan? Bagaimana kamu bisa begitu melanggar hukum?" Ji Dongshan berkata dengan marah. "Berhentilah berteriak. Tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, kamu tidak dapat mengubah hasilnya," kata Bai Zhan sambil tersenyum tipis. Dua pengawal keluar dari mobil Ji Dongshan sambil memegang senjata di tangan dan menunjuk ke arah Bai Zhan. "Bai Zhan, bahkan jika kamu adalah prajurit bawaan tingkat 9, kamu tidak bisa menghentikan peluru, kan?" Ji Dongshan berkata dengan sungguh-sungguh. "Kalau begitu biarkan saja mereka menembak," kata Bai Zhan. "Tangkap dia," perintah Ji Dongshan. Dua pengawal bersenjata perlahan mendekati Bai Zhan. Namun saat ini, Bai Zhan bergerak dan langsung menghilang. Bayangan putih muncul di depan kedua pengawal itu. Ekspresi kedua pengawal itu berubah drastis, dan mereka mengangkat senjata untuk menembak. Prak! Namun detik berikutnya, pergelangan tangan mereka terkena pukulan keras, dan pistolnya langsung jatuh ke tanah. Segera, Bai Zhan dengan cepat mengangkat kakinya dan menendang perut kedua pengawal itu. Yah! Kedua pengawal itu menjerit dan jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Melihat adegan ini, wajah Ji Dongshan dan Ji Rumei menjadi pucat. Mereka tidak menyangka Bai Zhan begitu kuat. Dua pengawal bersenjatakan senjata dijatuhkan dengan begitu mudahnya. Bai Zhan mengambil pistol dari tanah, memainkannya di tangannya, lalu tiba-tiba mengarahkan pistolnya ke Ji Dongshan. "Kalian orang-orang biasa benar-benar meremehkan kami para pejuang." Bai Zhan menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut dengan senjata?" Saat berbicara, Bai Zhan tiba-tiba menarik pelatuknya. "Ayah!" Ji Rumei berteriak. Blar! Suara tembakan bergema di hutan. Tapi Ji Dongshan baik-baik saja. Fang Yu terlihat berdiri di depan Bai Zhan sambil meraih tangan Bai Zhan dan mengangkat moncong senjatanya. Tembakannya tadi melesat ke langit. "Kamu tidak terdengar terlalu picik, manusia biasa, apakah kamu pikir kamu telah menjadi abadi?" Fang Yu berkata sambil tersenyum.
Wajah Bai Zhan sedikit berubah dan dia ingin melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Dia tahu betul betapa kuatnya Fang Yu, dan sejak dia datang hari ini, dia tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan Fang Yu dalam hal kekuatan. Dia bersiap menggunakan keterampilan seni bela diri untuk menghadapi Fang Yu. Biarkan Bai Zhan membunuh Fang Yu secepatnya. Yang Yinzu, yang melihat adegan ini di kamera, sedikit tidak sabar dan memerintahkan. Sopir itu menjulurkan kepalanya lagi dan berteriak kepada Bai Zhan, "Nona yang ingin kamu bertarung dengan cepat." "Oke, aku sudah mendengarkanmu, ayo bertarung dengan cepat." Fang Yu tersenyum sedikit, meraih pergelangan tangan Bai Zhan, dan memutarnya dengan keras. Krak, tangan kanan Bai Zhan dipelintir 180 derajat oleh Fang Yu. Yah! Bai Zhan mundur beberapa langkah, meraih tangan kanannya, dan berteriak kesakitan, dahinya berkeringat. Dia menatap Fang Yu, matanya penuh rasa tidak percaya. Saya pikir kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu di keluarga Tang kemarin lusa sudah mencapai puncaknya. Tidak disangka, kekuatan Fang Yu lebih kuat dari yang dia duga. Dia jelas hanya tahap pemurnian Qi tingkat kelima, tapi mengapa begitu kuat? Bai Zhan sedikit bingung, dia merasa telah salah menilai kekuatan Fang Yu. Di dunia ini, hanya aku yang bisa menilai orang lain sebagai orang biasa. Suara Fang Yu terdengar semakin dekat. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depan Bai Zhan dan meninju perut Bai Zhan. Bai Zhan mengertakkan gigi dan menyilangkan tangan, mencoba menahan pukulannya. Tinju Fang Yu mengenai lengan Bai Zhan. Boom! Terjadi ledakan tulang, dan tinju Fang Yu langsung meremukkan tulang tangan Bai Zhan hingga berkeping-keping, lalu mengenai perut Bai Zhan. Uwing! Bai Zhan terbang keluar dan memuntahkan seteguk besar darah ke udara. Darah tersebut bercampur dengan organ dalam dan pecahan tulang. Jatuh ke tanah, mata Bai Zhan kosong dan tubuhnya sedikit bergerak. Pukulan ini mengumumkan berakhirnya karir seni bela diri, dan bahkan kekuatan hidupnya dengan cepat lenyap. Fang Yu tidak melihat ke arah Bai Zhan lagi, tetapi berjalan menuju jeep di luar jendela. Dia mengambil kamera di tangan pengemudi yang ketakutan dan mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. "Ini peringatan terakhirku. Jika kamu mengacau lagi, aku tidak keberatan mengeluarkanmu dari keluarga Yang," kata Fang Yu dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Fang Yu mengembalikan kameranya kepada pengemudi, lalu berbalik untuk menangkap Bai Zhan yang sekarat, membuka pintu dan melemparkannya ke dalam mobil. "Kembalilah, ini hadiahku untuk Nona Yang," kata Fang Yu kepada pengemudi. Keringat mengucur dari wajah pengemudi dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah mendengar hal tersebut, dia segera memutar balik mobilnya dan melaju meninggalkan tempat tersebut. Fang Yu berbalik dan melihat Ji Dongshan dan putrinya yang tertegun. Di keluarga Yang Yinzu mengayunkan tablet itu dengan keras dan melemparkannya ke rak anggur di dekatnya, menjatuhkan beberapa botol anggur merah yang mahal dan mengeluarkan suara berderak. "Sialan! Sialan!" Seluruh tubuh Yang Yinzu gemetar dan matanya merah. Dia bangga dan sombong, tapi dia berulang kali diprovokasi oleh Fang Yu. Sejak mengambil alih properti keluarga Yang, dia selalu menang, dan sudah lama sekali dia tidak merasakan kekalahan. Fang Yu harus ditangani. Harus mati. Setelah hari ini, kebencian Yang Yinzu terhadap Fang Yu telah melampaui kebenciannya terhadap Ji Rumei. Setelah melampiaskannya beberapa saat, Yang Yinzu menjadi tenang. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu jauh melebihi ekspektasi, dan mengirim orang untuk bertarung langsung tidak akan berhasil. Jadi sekarang, untuk menyingkirkannya, dia harus punya rencana lain. Dia harus mengambil tindakan saat Fang Yu tidak memperhatikan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Yang Yinzu berpikir sejenak, dan senyuman kejam muncul lagi di wajahnya. "Fang Yu, kali ini, aku akan membuatmu mati tanpa bagian tubuh apapun. Akan ada ujian percobaan pada hari Senin dan Selasa. Ketika Anda datang ke kelas pada pagi hari, terlihat sebagian besar siswa sedang giat belajar. Beberapa siswa, seperti Fang Yu, masih tidur di meja. Setelah Tang Xiaorou menyelesaikan 2 soal matematika, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Yu. "Mengapa kamu tidak mengerjakannya? Ada ujian percobaan hari ini." Tang Xiaorou mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak perlu mengerjakannya," kata Fang Yu. "Tidak perlu.
Apakah kamu tidak ingin masuk universitas yang bagus? Kamu sangat bagus di bidang lain, mengapa kamu tidak fokus pada studimu? Kata Tang Xiaorou. Bahkan jika aku tidak fokus pada pelajaranku, nilai ujianku lebih baik darimu, kata Fang Yu. Tang Xiaorou tersenyum. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa menahan tawa. Dia termasuk yang terbaik dalam semua aspek penting dan merupakan master akademis sejati. Fang Yu, pemalas yang tidur ketika dia datang ke kelas setiap hari, masih ingin mendapat nilai lebih baik darinya dalam ujian. Mimpi kali ye. Di aspek lain, Tang Xiaorou mengakui bahwa Fang Yu sangat kuat, tetapi juga mengakui bahwa dirinya jauh lebih rendah dari Fang Yu. Namun dalam hal pembelajaran, Tang Xiaorou, sebagai siswa terbaik, memiliki martabatnya sendiri. Ayo bertaruh. Jika nilaiku dalam tes percobaan ini lebih baik darimu, mulai sekarang kamu harus membawakanku sarapan setiap pagi. Menu sarapannya tidak bisa diulang, kata Fang Yu. Bagaimana jika kamu kalah? Tang Xiaorou juga menjadi lebih energi dan bersemangat. Aku tidak akan kalah, tapi jika aku kalah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kata Fang Yu. Baik. Itu kesepakatan. Tang Xiaorou langsung setuju, matanya penuh kebanggaan. Dia sudah memikirkan bagaimana menggunakan Fang Yu untuk bekerja seperti sapi atau kuda di masa depan.